Oke, selamat datang di IM Room. Saya Raden Argo di sini sebagai engineer manager dan ditemani rekan saya Musliuddin sebagai engineer manager juga. ya. Kebetulan ya Musli ini partner dari saya untuk mengendalikan ya project di Factory. Di kesempatan ini ya kita bahas mengenai assignment project ya. Ya. Jadi assignment project ya yang sudah kita alami itu dimana seorang engineer ya di Factory disebutnya, seorang engineer bakal ditempatin atau ditugaskan di suatu proyek. Bisa dikatakan seperti itu kan, Musli? Ya. Jadi dari Bisdev itu mendapat permintaan order dari klien sebagai proyek baru, di mana tugas dari kami engineer manager itu menyediakan engineer yang akan ditugaskan di proyek baru tersebut. Ada beberapa standar yang dari engineer manager sudah tentukan, standar atau SOP. Yaitu ada beberapa aspek yang harus dilihat untuk assignment engineer ke sebuah project yang baru ini. Yang pertama ada personality-nya, terus skill set, track record dia pernah ngerjain apa aja, terus sama experience adversity. Mungkin untuk personality-nya kita bisa tahu personality-nya orangnya seperti apa, attitude-nya seperti apa. Terus skill set, dia bisa menguasai bahasa apa aja, udah di framework apa aja, dan lain-lain. Track record ini dia lebih ke ya pengalaman kerja dia di project yang sebelumnya itu seperti apa. Dia bagus, dapat feedback dari klien itu bagus apa enggaknya. Terus untuk experience adversity itu lebih ke adversity itu lebih ke ini, dia menguasai berbagai macam stack. Bisa dibilang dia pernah ngerjain front end dan juga pernah ngerjain back end, jadi dia tidak tergantung dengan satu stack tertentu. Oh, berarti orang itu fleksibel ya? Ya, berarti ya itu kemampuan esensialnya seorang engineer memang ya di situ. Dia bisa ya fleksibel dimanapun ditugaskan gitu kan. Ya. Ada poin tambahan dari engineer manager itu juga ada berdasarkan penilaian engineer-nya, yaitu junior, middle atau senior. Itu juga jadi bahan pertimbangan juga dari kita, terutama kan dari klien juga, mereka requirement dari engineer yang diminta atau resource orang yang diminta itu kan kadang bisa senior, bisa middle, bisa junior juga. Jadi dari engineer manager nentuin engineer yang akan di-assign di project tersebut. Jadi kita nentuinnya ya berdasarkan kita sesuaiin dengan skill set dari masing-masing kandidat engineer. Tadi ada 5 poin ya? Ya, 5 poin. 5 poin. Dari semua poin itu biasanya ya kita ada kendala ya di university-nya ya. Ya. Nah, misal dari apa ya? Ya request atau komentar masuk di klien itu kita misal Java ternyata di refactory atau di ya di poolnya dari engineer manager itu engineer-nya nggak ada Java. Berarti apa biasanya kita kasih solusinya, kita kasih skill set dulu sebelum kita coba atau mungkin
biasanya dari engineering manager akan udah dibikin sebuah apa ya namanya, mungkin sebuah ini ya, job desk sendiri dari senior engineering manager Mas Sam. Dia udah jadi PIC untuk nanti untuk melatih atau ngasih apa namanya, apa pelatihan atau sekedar untuk improvement beberapa kandidat yang mungkin belum familiar dengan bahasa tertentu, misal Java atau bahasa .NET mungkin yang sekiranya jarang digunakan di project yang sebelumnya. Jadi lebih kita prepare agar memenuhi nanti kebutuhan kliennya akan seperti apa. Yes. Emang challenge-nya ya di poin akhir itu Ya. Adanya misal orang ini tidak ya soalnya itu belum pernah kemarin kan secara konsep ya, kalau udah ya mungkin udah di modding lah pasti jauh beda kan, paling ya masalah ini aja kan, apa sintaks ya, Bahasanya aja. sintaksnya. Ada gak sih berarti yang harus kita penuhi berarti saat ini, contoh projectnya nih yang bakal kita bahas ya buat ke depan ini kayaknya ada masuk ya. Yang terakhir kan itu dari project klien Parcel, mereka butuh 2 front end dan 3 back end. Di situ kan kita nyoba nyari kandidat engineer yang akan di-assign ke project tersebut. Untuk saat ini udah terpenuhi sih. Dari 2 front end kita cari karena kebetulan dia Vue.js, dia kita sebenarnya udah ada kandidat yang mungkin untuk apa namanya, untuk pengalaman di projectnya itu masih sekitaran di project SPB. Jadi tapi kita yakin udah kita prepare juga, jadi harapannya kandidat yang kita ajukan itu masuk. Terus untuk backend berapa kita juga udah ada kandidat yang udah berpengalaman di project yang sebelumnya. Jadi kita coba mix beberapa orang yang menurut kami engineering manager udah layak untuk jadi kandidat project tersebut. Biasanya juga kan ya, ini apa tindakan yang misal preventifnya dari masalah assignment ya, misal kita sudah berikan ke klien dan ternyata masih ada ketidakpuasan dari klien ya, tidak puasan. Kita juga apa namanya ya menyiapkan resource atau sumber daya lainnya buat yang menggantikan atau memberikan ke klien sesuai requirement yang ada. Ya sebenarnya dari kita juga udah ada kayak sebuah fungsi untuk menanggulangi hal tersebut. Kita juga ada semacam bikin postmortem untuk misal ada engineer yang ternyata tidak lolos ke klien. Jadi udah kita siapin, kita review juga, nanti kita siapin kandidat lain yang lebih bisa memenuhi keinginan dari klien tersebut. Jadi kita selalu berusaha untuk apapun yang diminta dari klien kita coba penuhi. Ya udah pasti kalau ada nggak sih apa ya yang challenging lagi jadi selain buat 5 mungkin, atau ya ada buat biasanya apa ya kalau mungkin ini sih ada tambahan untuk kita, ada juga komitmen dari tiap engineer yang kita assign ke project. Kita juga kasih gentle agreement selama 6 bulan apakah dia bisa komitmen untuk memenuhi tugasnya di project yang dia assign. Ya. Jadi nanti kita ada ketentuannya juga secara legal, jadi kayak
ya kita udah komit lah untuk engineer tersebut untuk yakin pasti kalau diterima dia bisa komitmen di proyek tersebut Ya, sama ya minimal 6 bulan. harapannya emang ya bisa ya seperti itu sih. Itu kan apalagi ketika 6 bulan sudah klien apa namanya ya puas lah. Nah, itu kan misal ada klien lagi yang masuk, dia kan bisa ya kita apa namanya kita switch ya ke yang lain. Jadi skill atau kemampuan seseorang engineer kan bisa yang menambah experience di project lainnya, enggak apa namanya enggak yang kemampuannya enggak di sini-sini aja gitu loh. Soalnya kan dari beberapa klien ya dari mereka mulai aktivitas kerja sampai akhir kerja kan beda-beda pasti kan. Nah, jadi apalagi dalam sisi pengerjaan ya itu juga mungkin ya aktivitasnya ya rutinitasnya pasti beda sifat-sifatnya. Pernah nih ya, paling ini siapa semisal ya seorang itu sudah di-assign ke project dan pasca interview atau tes ya skill test. Nah itu kan misal klien tidak menerima si A misalnya, nah itu yang biasa kita lakukan ya mengurangi nilai dari seorang engineer itu sendiri atau apa prosedurnya cuma dinilai ya, nggak ngurangi. Berarti nggak mempengaruhi misal seorang udah oh ini kok nggak lolos. Nah lebih menjadi catatan kita untuk kita prepare ke depannya untuk kandidat engineer lain kan seperti apa. Jadi bahan review lah buat UMM. Ya berarti take away buat kita ya. Ya, jadi take away buat kita. Apakah kita yang salah assign orang atau dari engineer-nya yang belum paham sesuatu yang bakal nanti apa namanya belum paham misal bahasa barunya atau apanya teknisnya atau yang lainnya, terus ya jadi take away buat kita sih untuk review agar tidak terulang lagi. Oke, ya itu sih buat kesempatan ini ya sedikit ya sharing aja buat tentang assignment project pada IM Room ini. Terima kasih sebelumnya dan sampai jumpa di lain